Saya Ramadan Atau Caksono dan NCP 20 dari kelas 10 nanti ke dari LPLC. Di sini saya akan membuat video tentang demo alat pelatihan yang berupa trainer kit. Sebagaimana alat ini digunakan untuk memenuhi penugasan CPL atau Case Based Learning, yang di dalam penugasannya terdiri dari alat power supply, analisa rangkaian RC dan RLC yang dipasang secara sirkuit, analisa rangkaian digital berupa HCTTL, dan yang keempat pembuatan virtual instrumen yang menggunakan server MATLAB dan LabVIEW, dan yang terakhir yang kelima yaitu pengenalan kontrol motor. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari modul pembelajaran, yaitu yang pertama dimensi dari modul pembelajarannya yaitu 25 untuk lebarnya, 45 cm untuk panjangnya, dan untuk tingginya yaitu sekitar 9 cm dengan berat kurang lebih 2 kg. Untuk spesifikasi dari power supply, dimensi dari power supply yaitu 18 cm untuk lebarnya, panjangnya yaitu 11,5 cm dan tingginya 6,5 cm dengan input 220 volt dari tegangan rumah dan output yaitu 5 volt dan 12 volt. Untuk spesifikasi modul rangkaian digitalnya, dimensi dari rangkaian digital ini yaitu berdimensi 11,5 cm untuk panjangnya, lebar yaitu 20 cm dan tingginya sekitar 1 cm dengan input yaitu 5 volt dari power supply. Pada spesifikasi project board untuk RC dan RLC yaitu dengan dimensi 5 panjang 5,5 cm dan lebar 16 cm dengan tinggi 1 cm dengan input 5 volt atau 12 volt yang didapat dari power supply. Lalu project board yang digunakan motor DC yaitu sama dengan panjang 5,5 cm, lebar 16 cm dan tinggi 1 cm dengan input 12 volt. Untuk motor DC-nya sendiri, dimensinya yaitu 4 untuk panjangnya, lebarnya 4 cm dan tinggi 6 cm dengan input 6 sampai 12 volt dengan putaran maksimal 24.500 rpm. Untuk prosedur penggunaan modul pembelajaran yaitu persiapan menggunakan modul pembelajaran, yaitu letakkan modul pada tempat yang datar seperti meja atau papan yang datar. Yang kedua, posisikan modul dengan output power supply menghadap pengguna, dan siapkan alat-alat pendukung modul pembelajaran seperti kabel input, output power, kabel output power, habis itu kabel jumper. Kontrol motor adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol kecepatan, arah, dan posisi motor. Motor ini dibuat agar mengetahui cara mengubah arah putaran. Pada saat pengoperasiannya modul pembelajaran, pastikan kabel input terpasang dengan tepat
agar power supply benar-benar menyala dan output power supply terpasang dengan tepat agar modul pembelajaran tidak terjadi kesalahan atau kerusakan. Setelah penggunaan modul pembelajaran, pastikan kabel output power supply terlepas dan lepas kabel input power supply dari sumber. Rapikan kembali modul pembelajaran dan alat pendukung agar rapi dan tidak terjadi kehilangan. Saat penyimpanan alat, tempatkan alat pada tempat yang aman dengan suhu kamar dan hindarkan dari tempat yang basah. Pertama-tama yang saya akan bahas yaitu cara penggunaan power supply yang digunakan untuk memberikan daya pada proyek seperti rangkaian digital, rangkaian RC dan RLC, dan kontrol motor. Cara penggunaannya yaitu sambungkan kabel input power supply dengan tepat dan benar, lalu hubungkan pada steker. Setelah itu, hubungkan output dari power supply untuk menyalakan project lain seperti rangkaian digital, rangkaian RC dan RLC, juga kontrol motor sesuai yang akan digunakan. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisa rangkaian dalam power supply dan fungsi-fungsi dari komponennya. Di sini pertama-tama yaitu input dari rangkaian ini yaitu AC, arus AC dengan 20 volt dengan frekuensi yaitu 50 volt. Lalu setelah itu ada rangkaian AC, lalu masuk ke fuse. Fuse di sini sebagai pengaman untuk rangkaian agar tidak terjadi kerusakan pada komponen-komponen lainnya yang rawan rusak. Di sini fuse akan putus jika terjadi short circuit, di mana rangkaian komponen-komponen ini akan terjadi panas. Hal ini terjadi jika short circuit terjadi jika resistansi yang terjadi pada rangkaian bernilai 0, sehingga arus bernilai sehingga arus yang nilainya 1 ampere akan putus. Di sini setelah fuse masuk ke inputan dari trafo yang saya gunakan yaitu trafo non CT dengan spesifikasi trafo yaitu 1 ampere. Gelombang dari AC yaitu bersifat sinusoidal, yaitu ada pada positif dan negatif. Nah, setelah masuk ke trafo, tegangannya tetap, tapi nilainya 220. Setelah masuk trafo, gelombangnya menjadi lebih kecil karena terjadi penurunan tegangan itu sekitar 11,5 volt. Setelah melalui trafo, lanjut ke dioda bridge. Dioda bridge yaitu fungsinya untuk penyerah arus. Jadi arus bergerak menuju dioda bridge dengan ke sini melalui dioda, dia akan menuju ke rangkaian selanjutnya. Untuk groundnya dia akan masuk
masuk. Jadi arus tidak akan mampu melewati rangkaian ini, tidak dapat melalui sini, sehingga positifnya akan masuk ke rangkaian selanjutnya, dan untuk groundnya dia mengalir dari dioda yang negatif menuju ke positif karena tegangannya sama-sama 0 atau negatif, mendapatkan dari trafo negatif. Gelombang dari rangkaian average yaitu dia akan tetap bersifat sinus, tapi ini bersifat seperti ini, sudah tidak ada pada negatif, jadi arusnya menjadi searah. Lalu untuk memfilter sinyal ini yaitu menggunakan kapasitor 2200 mikrofarad, di mana hasilnya yaitu gelombang yang dihasilkan dari rangkaian dioda akan menjadi seperti ini. Dia akan lebih stabil ketimbang gelombang setelah hal ini terjadi karena kapasitor menyimpan suatu tegangan yang sifatnya seperti tandon yang terisi air, dan dia tidak akan habis karena dia terus mendapat masukan dari input dari kapasitor, sehingga outputannya akan menjadi stabil dan deras. Setelah itu dari kapasitor lanjut ke IC regulator LM7812. Pada IC ini tegangan akan diturunkan menjadi, di sini inputan dari IC regulator LM7812 yaitu minimal 14,5 sampai 27 volt. IC regulator difungsikan untuk menurunkan tegangan ini. Dari sini pada IC regulator tersusun dari resistor, transistor, dan dioda yang disusun putaran dari motor akan berubah. Setelah memasuki IC regulator, gelombang yang dihasilkan akan seperti ini, tapi digunakanlah kapasitor lagi sebesar 10 mikrofarad dan 0,1 mikrofarad, sehingga gelombang yang akan dihasilkan akan lebih stabil. Plus minus 12 volt, lebih stabil. Setelah memasuki kapasitor Elko dan Miller, masuk ke IC regulator yang selanjutnya yaitu LM7805. Di sini inputannya yaitu 7 volts 20 volt. Di sini IC regulator LM7805 berfungsi untuk menurunkan tegangan yaitu dari 12 volt dari IC regulator ini menjadi 5 volt dengan gelombangnya yang sudah seperti ini.
tapi karena tegangannya lebih kecil, maka terdapat gelombangnya yang kurang stabil, maka digunakan kapasitor Elko sebesar 100 mikrofarad dan kapasitor Miller sebesar 0,5 volt dengan hasil 5 volt. Setelah saya menjelaskan tentang rangkaian power supply dengan cara tulisan, dan inilah hasil dari rangkaian sesungguhnya. Di sini dari output power supply masuk ke fuse, dari fuse lanjut ke trafo. Di sini trafo yang saya gunakan yaitu 1 ampere sesuai penjelasan. Trafo di sini terdiri dari lilitan primer dan lilitan sekunder. Karena yang saya gunakan yaitu trafo step down, yaitu trafo untuk menurunkan tegangan, maka lilitan primer lebih kecil dari lilitan sekunder. Lilitan primer itu terdapat pada setelah input trafo, dan lilitan sekunder terdapat pada output trafo. Trafo sendiri dikelilingi oleh kepingan logam yang fungsinya untuk mengefisiensi energi yang dihasilkan dari lilitan primer ke lilitan sekunder. Caranya bisa saja tanpa menggunakan kepingan logam, tetapi kurang efektif. Setelah memasuki trafo, lanjut ke dioda bridge. Dioda di sini terbuat dari bahan silikon yang tersusun sedemikian rupa sehingga terdapat kutub negatif dan kutub positif. Untuk kapasitor sendiri tersusun atas 2 lempeng bahan konduktor yang di tengahnya terdapat bahan dielektrik. Nah, khusus Elko ini terdiri dari bahan dielektrik elektrolit yang di situ untuk membuat kerja dari bahan dielektrik elektrolit, maka digunakan proses elektrolisis sehingga terjadi kutub positif dan kutub negatif pada kapasitor Elko. Untuk kapasitor Miller di situ pada rangkaian ini menggunakan bahan dielektrik yaitu berupa kaca film, dan untuk IC-nya sendiri terdiri dari bahan transistor sendiri terdiri hampir sama seperti dioda, tapi disusun sedemikian rupa. Yang kedua yaitu menganalisa rangkaian RC dan RLC yang dipasang secara seri. Di sini fungsi resistor. Di sini resistor yang saya gunakan yaitu sebesar 220, dan kapasitor yang saya gunakan yaitu 220, yaitu 470 mikrofarad, dan induktor yaitu sebesar 15 mikrofarad. Di sini fungsi resistor yaitu sebagai penurun tegangan.
dan pemicu untuk terjadinya arus. Dan fungsi kapasitor yaitu menyimpan tegangan sesuai dengan kapasitas kapasitor. Induktor di sini berfungsi sebagai penyimpan arus, penyimpan megawatt. Di sini konduktor berfungsi sebagai penyimpan arus magnet. Selanjutnya saya akan menyusun rangkaian RC seri. Itu pertama resistor, yang kedua yaitu kapasitor, dan yang ketiga LED sebagai indikator dari proses charge dan discharge rangkaian RC. Di sini saya menggunakan push button sebagai alat untuk menyalakan dan mematikan rangkaian. Lalu di sini saya akan menyusun rangkaian seri dari RLC. Ini pertama saya. Lalu saya gunakan kapasitor sebesar lalu saya gunakan induktor sebesar 15 mikrohenry. Selanjutnya saya akan memasang kapasitor. Selanjutnya saya gunakan LED untuk sebagai indikator. Selanjutnya hubungkan indikator project board kepada output dari power supply dengan tegangan 5 volt. Yaitu sekarang saya praktekkan untuk kondisi charge discharge pada rangkaian RC. Yang pertama yaitu ketika kita nyalakan, lampu akan menyala dengan rentang waktu yang cepat. Saat kita matikan, lampu tidak akan mati secara langsung karena fungsi kapasitor sebagai penyimpan tegangan. Lalu untuk rangkaian RLC kita gunakan indikator dan kita push buttonnya. Lampu akan menyala dengan waktu yang cukup cepat. Saat kita mematikan, lampu akan mati dengan
waktu yang cukup lama karena terdapat fungsi kapasitor dan induktor yang menyimpan tegangan dan energi materi. Menggunakan lampu indikator, selanjutnya saya akan menggunakan osiloskop untuk membuktikan rangkaian RC, yaitu dengan memasangkan resistor pada sumber positif, lalu menghubungkan ke kapasitor yang bermedan positif, lalu yang untuk kutub negatifnya dihubungkan ke negatif dengan tegangan yang kurang lebih 5 volt, yaitu diperoleh charge di charge. Untuk charge-nya seperti ini dan untuk discharge-nya seperti ini. Dan waktu yang digunakan untuk discharge yaitu 8,396 second. Lalu selanjutnya yaitu rangkaian digital yang berupa IC TTL. IC TTL merupakan integrated circuit transistor logic. IC yang di dalamnya terbentuk dari logika transistor, dua transistor untuk mendapatkan gerbang logika seperti AND, OR, NOT, dan gerbang kombinasi seperti NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Susunan gerbang logika di dalam IC dan rangkaian IC di dalam modul pembelajaran ini yaitu O sebagai output dan I sebagai input dari berbagai IC TTL yang ada dalam modul pembelajaran ini. Untuk membuktikan tabel kebenarannya, di sini terdapat IC dari OR, NOR, XNOR, AND, NAND, XNOR, dan NOT dengan indikator sebagai LED dan input dari IC yaitu berupa toggle, yaitu A dan B. A sebagai dua ruas pertama dan B dengan dua ruas terakhir. Di sini menggunakan tegangan DC sebesar kurang lebih 5 volt. Untuk di sini yaitu yang pertama pembuktian dari IC XOR, di mana di situ terdapat penjelasan tentang output dan input dari IC OR. Cara pembuktiannya yaitu hubungkan kabel input pada lambang I dan hubungan ke toggle A dan B. Dan untuk outputnya hubungkan ke LED. IC OR akan menyala jika terdapat salah satu dari inputannya yang bernilai 1. Jika 00, dia akan mati. Jika 10, dia akan menyala. Dan jika 00 dan 11, dia akan tetap menyala. Yaitu gerbang N dengan IC TTL SN47LS08N. Cara penggunaannya yaitu sama seperti tadi, hubungkan input pada IC, lalu hubungkan ke toggle A dan B, lalu untuk outputnya hubungkan ke LED. Itu pembuktiannya. ICN kita turut tabelnya. Jika dia terdapat indikator 11 atau nyala-nyala, dia akan menyala, dan jika ada 0, dia akan mati.
pembuktiannya yaitu 00 dia akan tetap mati, 10 dia akan tetap mati, 01 dia akan tetap mati, dan untuk 11 dia akan menyala. Untuk gerbang lainnya terdapat pada indikator 11 IIO. Selanjutnya yaitu pembuktian IC NOR. NOR yaitu merupakan IC kombinasional dari N dan NOR. Untuk pembuktian true table dari NOR yaitu jika selanjutnya yaitu pembuktian IC XNOR yang caranya seperti tadi, yaitu hubungkan output kepada LED dan input kepada toggle. Untuk label kebenaran XNOR yaitu jika 00 dia akan menyala, dan jika ada 1 dia akan mati. XNOR sendiri yaitu merupakan gerbang kombinasional dari gerbang OR dan NOT. Yaitu pembuktiannya yaitu jika 00 dia akan menyala, untuk 10 dia akan mati, dan untuk 01 dia akan mati, dan untuk 11 dia akan mati sesuai true table. Selanjutnya yaitu ada IC NAND dengan IC TTL-SN 74 LS00X, dimana sini untuk pembuktiannya yaitu sama seperti tadi. Untuk input hubungkan ke toggle dan output hubungan ke indikator LED. Yang pertama pembuktian dari gerbang true table NAND yaitu jika 00 dia akan nyala, jika 01 dia akan nyala, 10 akan nyala, dan untuk 00 dan untuk 11 dia akan mati. Itu pertama 00 dia akan nyala. Nah, untuk 10 dia tetap akan nyala, dan 10 dan 01 dia akan nyala, untuk 00 dia akan mati sesuai true table. Selanjutnya yaitu pembuktian IC NOT, yaitu jika dia mendapatkan input 1 dia akan mati, dan jika mendapatkan input 0 dia akan menyala. Caranya seperti tadi, hubungkan input I kepada toggle dan O kepada LED. Yang pertama yaitu jika 1 dia akan mati, dan untuk 0 dia akan nyala. Selanjutnya yaitu IC XOR. Caranya seperti tadi, yaitu I hubungan ke toggle dan O hubungan ke LED. Untuk pembuktian IC XOR, jika inputnya berbeda 01
dia akan nyala, dan jika inputannya sama, misalnya 0, 0 dan 1, 1, dia akan mati. Seperti ini, 0, 0 dia akan mati, 1, 0 dia akan menyala, 0, 1 dia akan menyala, dan 1, 1 dia akan mati. Selanjutnya yaitu IC XNOR. IC XNOR caranya sama seperti tadi, dengan menyambungkan input ke toggle dan outputannya ke jumper yang ada di sini sebagai. Nah, perbedaan XNOR dari gerbang lainnya yaitu XNOR membutuhkan rangkaian pull up untuk menyalakan lampu indikator karena tegangan output yang dikeluarkan kurang. Caranya yaitu untuk XNOR membutuhkan rangkaian pull up yaitu yang terdiri dari VCC, lalu dihubungkan ke jumper drop-in holder, lalu ditambah dengan outputan dari IC XNOR, lalu dihubungkan ke LED. Untuk pembuktiannya yaitu jika XNOR menyala jika inputannya bernilai sama, misalnya 1, 1 dia akan menyala dan 0, 0 dia akan menyala. Seperti ini, 0, 0 dia akan menyala, 1, 0 dia akan mati, 0, 1 dia akan mati, dan untuk 1, 1 dia akan menyala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian motor listrik, yaitu di sini saya menggunakan H-bridge dengan menyusun 4 buah transistor bertipe PNP. Di sini cara kerjanya yaitu saat output dinyalakan, arus akan mengalir ke kolektor dari dari transistor pertama. Transistor pertama dia akan menyala jika switch 1 dinyalakan ke atas, lalu arus akan mengalir dari resistor menghidupkan transistor 1 dan transistor 4. Arus akan lewat dari kolektor, karena basis terdapat arus juga dia akan menyala, lalu emitor akan mengeluarkan arus dan menuju ke motor DC dan akan berputar searah jarum jam, dari positif menjadi negatif, lalu menuju ke transistor 4. Dari transistor, jika kita matikan, maka terjadi arus balik, sehingga dibutuhkan dioda untuk mengamankan transistor dari arus balik tersebut. Dan jika ingin menyalakan berlawanan arah, maka dibutuhkan switch diturunkan sehingga menyalakan transistor 3 dan transistor 2. Dari itu, arus akan mengalir pada kolektor menuju ke emitor dengan arus yang
keluar dari basis, sehingga arus akan keluar menuju kontrol motor dan akan berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga dari positif ke negatif. Lalu ke transistor ketiga, sehingga jika dimatikan maka arus akan terjadi arus balik dari motor DC, sehingga dibutuhkan dioda untuk mengarahkan arus menuju dioda. Untuk pembuktiannya seperti ini. Nah, untuk penerapannya pada rangkaian nyata yaitu seperti ini. Yang pertama yaitu hubungkan sumber arus kepada power supply menggunakan 5 volt. Di sini jika akan menyalakan motor yaitu menggunakan ini switch pertama dan switch kedua. Pertama, hubungkan switch pertama, dia akan berputar searah jarum jam, karena switch kedua mengarahkan untuk arah searah jarum jam. Dan untuk berlawanan arah jarum jam, turunkan switch kedua, maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Untuk matikan switch pertama ke bawah. Sekian demo alat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.